Sebelumnya, kita lanjut untuk penggalian tanah kembali di bawah lantai. Nah, kan sebelumnya ketika menghitung urugan pasir di bawah lantai yang bagian lantai 1, itu kan kenapa aku menyuruh untuk membuatnya membuat dipeta-petakan, jadi per ruang gitu kan. Nah, karena tujuannya biar nanti ketika membuat pengurugan tanah kembali di bawah lantai, itu tidak perlu membuat template ulang. Kita tinggal kopikan saja di sini, yang ini dikopikan sampai bawah, kecuali yang bagian slope-nya ya, sampai Taman Timur, itu di-copy aja. Nah, kemudian nanti di klik kanan di bagian urugan pasir bawah fondasi, di klik kanan, di insert gitu. Nah, karena di sini aku udah membuat, ini aku liatin. Nah, gini ya. Nah, kalau untuk rumusnya di bagian pengurugan tanah kembali di bawah lantai, sebenarnya prinsipnya mirip-mirip seperti pengurugan pasir di bawah lantai. Tapi kalau yang pengurugan pasir di bawah lantai itu pengurangnya adalah luasan panjang kali lebar dari slope. Kalau yang ini kita full beton slope-nya. Karena apa? Karena di sini kalau kita lihat di DED, nah ini kan kita akan menguruknya setinggi ini, setebal ini. Nah, yang menghalangi perhitungan atau yang termasuk perhitungan tuh ya slope-nya. Jadi sebetonnya itu kita masuk ke perhitungan. Maka dari itu untuk beton slope-nya itu kita kurangkan karena di situ di bagian slope-nya itu tidak ada pengurugan tanah kembali. Nah, caranya ini nanti untuk panjang dan lebarnya itu kita kopikan atau kita linkkan dari yang bawahnya. Jadi nanti ini bisa mendengarin aja. Sorry. Ini sepertinya udah pernah bikin. Nah, dengan 2 kali 1 ya. Sebenarnya kita bisa linkkan aja sama dengan yang bagian bawah sini. Ini juga kita tarik ke kanan. Nah, bedanya adalah di tinggi. Nanti kita tingginya ini kita hitung ulang. Jadi yang sama hanyalah panjang sama lebar. Kemudian agar linknya itu berjalan sampai bawah, kita tinggal tarik aja ke bawah. Sampai Taman Timur. Tuh. Nah, nanti karena di bagian bawah, nah ini ya, kita tidak sempat mengisi yang carport sama taman, sama tempat parkir. Ini kan tidak dihitung ya. Nah, berarti kita juga perlu menghitung kalau yang di urugan tanah pasir, kita perlu menghitung luasnya. Jadi yang di sini karena ini udah ngeling ke bawah, sedangkan di bawah tidak ada nilainya, ya berarti di sini kita masukin nilainya sendiri. Nah, kita masuk ke tingginya. Jadi untuk tingginya atau tebal dari pengurugannya itu default-nya adalah 17 cm. Nih, default-nya itu 17 cm. Itu berlaku ketika dia nilai elevasinya itu 0. Elevasinya itu bisa dilihat di denah nanti. Nah, jadi kan di sini ada yang elevasinya 0, ada yang elevasinya minus 0,03, ada yang elevasinya minus 0,2 dan seterusnya. Nah, maka dari itu kenapa aku suruh buat per ruang ya karena ruang itu elevasinya masing-masing bisa beda, bisa sama. Tuh. Contoh kita ambil yang WC ya, ini ya. WC 1. Panjangnya di sini 2, kemudian lebarnya 1. Nah, elevasinya adalah minus 0,05. Nah, berarti kan default-nya adalah 17 mili ya, atau 0,17 cm. Nah, tinggal dikurangkan dengan elevasi yang dia punya. Tuh. Elevasinya adalah minus 0,05, berarti ya dikurangin 0,05. Tuh. Nah, contoh yang lain ya, kita hitung contoh carport. Yang carport panjangnya berapa? Carport di sini nah ini ya, panjangnya adalah 3, lebarnya
5. Kita isi dulu di sininya 3, kemudian di sininya 5. Nah, tingginya kita lihat dari elevasinya. Elevasinya ternyata elevasi untuk carport itu nah ini elevasi dari carport. Oh, di sini nggak kelihatan yang di sini. Elevasi carport itu adalah minus 0,20 ya. Berarti 0,17 dikurangkan dengan 0,02. 0,2. Sebentar, sebentar. Oke, sorry. Untuk yang sorry ada kesalahan aku ralat ya. Jadi untuk yang carport dan segala hal yang tidak ada keramiknya itu langsung ditembak dia di sini 10 ya tebalannya. 10 satuannya adalah senti atau 0,1. Tuh. Nah, kenapa yang di sini tidak 0,17 dikurangin elevasi karena dia tidak punya keramik. Nah, di sini karena tidak ada keramik berarti dia langsung ke tanah. Sehingga elevasinya itu berbeda dengan yang ada keramiknya. Oke, kita ambil contoh lain saja yang ada keramiknya. Berarti yang tidak ada keramiknya nanti langsung sama ya ketebalannya. Yang taman di sini ketebalannya juga 0,1, kemudian taman utara, barat, timur, selatan juga sama. Nah, kita ambil contohnya adalah eh, selasar taman. Nah, selasar taman seperti yang sudah dijelaskan itu ada di bagian sini. Dia luasnya itu terbagi menjadi 2. Nah, tapi ini kita bisa satukan karena panjangnya dia itu sama panjang dari misalkan ini. Panjangnya kalau sorry bukan panjang lebar berarti ya. Kalau ini ke sini, ini ke sini itu panjangnya adalah 4 meter. Nah, lebarnya adalah 1 meter. Nah, lebarnya juga sama. Ini ke sini itu lebarnya 1 meter. Panjangnya adalah 5 meter. Nah, maka lebarnya sama-sama 1 meter. Nah, panjangnya itu kita jumlahkan. Panjang yang kiri sama panjang yang bawah. Panjang yang kiri adalah 3 ditambah 1, 4. Kemudian yang bawah 5. Berarti 9. Panjangnya berarti 9. Atau sama dengan 3 tambah 1 tambah 5. Kemudian lebarnya itu 100 cm atau 1 meter. Nah, baru ini kita pakai yang atasnya tadi, yang 0,17 dikurangin elevasi. Nah, selasar taman, kalau dilihat di denah, itu kan dia tidak punya atau tidak ada keterangan elevasinya. Ini elevasinya berapa sih? Kan nggak tahu. Nah, karena tidak ada keterangannya, dia ngikut yang di sini, kamar PRT, juga ngikut yang di garasi. Nah, kedua ini sama-sama elevasinya adalah 0. Sehingga yang di sininya 0,17 dikurangin 0. Tuh. Kita ambil satu contoh lain. Contohnya teras 1. Nah, berarti teras yang ini ya. Panjangnya dia dari ini ke sini 2 meter. Lebarnya dari sini ke sini 4 meter. Jadi dia 2 kali 4. Nah, kemudian untuk tingginya kita kopikan saja 0,17 dikurangin elevasinya. Elevasinya adalah 0,03. Berarti dikurangin 0,03. Berarti ketebalannya dia 0,14. Begitu seterusnya hingga yang terakhir. Lalu untuk jumlahnya tidak usah diisi. Nah, untuk volumenya tinggal dikalikan saja. 2 kali 1 kali 0,12. Kemudian nanti ini bisa ditarik ke bawah. Tarik ke bawah, pol sampai sini. Gitu. Nah, nanti untuk rumusnya yang ada di sini, sorry.
kan tadi sudah dijelasin ya, rumusnya adalah urugan seluruh tanah, berarti dia di sum dari dari yang pertama sampai yang terakhir, kemudian dikurangin dengan penjumlahan antara beton SF1 dan beton SF2. Berarti dikurangin sum lagi penjumlahan antara beton SF1 yang ini dan SF2 yang ini. Tuh. Kemudian di enter. Mungkin itu dulu, sehingga dari sini selesai untuk pekerjaan persiapan dan juga pekerjaan beton struktural, kecuali pelat dan tangga ya, tangga di Bordes. Mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat.